Selamat datang di Cerpen Romantis. Sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe dulu. Selingkuh dibalas selingkuh, bab 15. Plak. Satu tamparan keras dilayangkan Haikal untuk Karin. Lagi-lagi, dia melihat Karin sedang bersama lelaki lain. Dan kini malah sedang bermesraan, membuat Haikal bertambah emosi. Benar-benar PL, kamu. Bentak Haikal. Mas, sakit. Lepaskan aku, ucap Karin memohon. Tapi Haikal malah menyeretnya. Haikal mendorong Karin ke dalam mobil dan membawanya pulang. Kamu membuatku malu, bagaimana jika temanku yang melihat kelakuan Pelhu di luar sana? Ucap Haikal menarik rambut Karin kuat. Haikal, lepaskan dia. Pekik Pak Heru, kali ini dia harus mengambil tindakan untuk keluarganya. Bisa gila, dia lama-lama berdiam diri di rumah ini, melihat tingkah laku Haikal dan istrinya. Pak, jangan membela dia. Perempuan ini sudah membuat aib keluarga, Pak. Dia selingkuh, bentak Haikal. Bukannya dulu kamu juga berselingkuh dari Adel, kenapa sekarang kamu malah menyiksa Karin yang berselingkuh di belakangmu, ucap Pak Heru. Pak, kenapa malah membela perempuan ini, sahut Bu Fatma yang baru keluar dari kamarnya. Jika kamu tak menyukainya, ceraikan dia. Jangan siksa dia, Haikal. Cukup sudah, Adel yang menjadi korban keegoisan kalian, jangan lagi ada korban berikutnya. Tapi dia yang menyebabkan aku bercerai dari Adel, Pak. Dia tak salah, kalian yang menawarkan kemewahan padanya. Dan di saat dia sedang menikmati kemewahan itu hilang, hingga dia mencari kemewahan lainnya. Biarkan dia hidup dengan caranya. Sadar Haikal, hidupmu sudah hancur. Saatnya kamu bertobat dan memohon ampun, nasihat Pak Heru. Pak, saat ini bukan waktunya ceramah, jangan membuat kami gerah dengan ucapanmu. Kamu seharusnya membela Haikal bukan Adel atau perempuan PL ini, ujar Bu Fatma kesal melihat suaminya. Lepaskan dia, ceraikan jika kamu tak menyukainya lagi. Biarkan dia pergi dengan ibunya. Lalu Satria? Tanya Haikal. Jika kamu mampu menghidupinya dan merawatnya, ambil Satria. Jika tidak, berikan pada Karin, tapi kamu harus mengirimkan uang untuk anakmu. Karin menangis, dan berlari ke dalam kamar ibunya dan Satria berada. Karin mengisak di sana. Dia tak bisa lagi hidup bersama Haikal, yang makin hari semakin kasar padanya. 2 pekan berlalu. Adel yang sedang tertidur pulas, tiba-tiba bangkit karena merasakan perutnya mual. Huek, huek. Adel memuntahkan isi perutnya. Del. Kenapa? Tanya Damian, yang ikut masuk ke dalam kamar mandi. Mungkin masuk angin, sayang. Semalam kita pulang dari acara pestanya kemalaman, jawab Adel sambil berkumur. Perutnya terasa begah dan kepalanya sedikit pusing. Adel berjalan pelan menuju ranjang dan dituntun oleh Damian. Aku ambilkan air hangat, ujar Damian segera keluar kamar. Sakit? Tanya Damian, sambil menyodorkan segelas air putih hangat. Damian duduk di sebelah Adel, ia mencoba membantu memijit kecil tengkuk istrinya ini. Membuat Adel bersendawa beberapa kali. Sayang, tolong olesi tubuhku dengan minyak angin. Pinta Adel, menunjuk tempat di mana dia menyimpan minyak angin. Tidak usah ke kantor, Del. Aku takut kamu semakin sakit, di rumah saja. Atau kita ke rumah sakit, tawar Damian sambil menggosok punggung mulus Adel. Sayang, pekerjaanku masih banyak. Kesehatan yang terpenting, Del. Jangan memikirkan yang lain, aku tak ingin kamu semakin drop. Tapi, Del, menurutlah ucapanku. Aku tak ingin sesuatu terjadi padamu. Mungkin kamu terlalu lelah, hingga masuk angin begini, oceh Damian. Sebenarnya Adel sudah memesan tes pack hari ini, karena dia merasa telat 3 hari. Tapi Adel sedikit takut kecewa dengan hasilnya. Dan ia juga tidak berani mengatakan pada Damian, takut Damian juga ikut berharap dengan yang belum pasti. Tapi aku mau ditemani kamu hari ini, rengek Adel. Membuat Damian gemas. Dia tak pernah bisa menolak permintaan istri manjanya ini, Adel selalu sukses membujuk Damian. Damian segera bangkit dan mencari ponselnya.
Ia menghubungi Anita untuk meminta sekretarisnya agar mencancel semua jadwalnya hari ini dan bisa menemani Adele di rumah. Tangan Adele bergetar hebat saat melihat garis 2 di tes pack. Hamil? Apa benar dia bisa hamil? Air mata Adele menetes, baru beberapa bulan menjadi istri Damian dia bisa hamil. Apa ini cara Tuhan untuk membuat mereka tak bisa terpisahkan? Dengan cara menghadirkan seorang bayi di tengah kehidupan rumah tangganya, yang masih bisa dibilang seumur jagung. Adele menggenggam kuat tes pack dengan mata yang masih berair. Del, kamu kenapa? Tanya Damian bingung, melihat Adele menangis keluar dari kamar mandi. Sayang, aku. Adele langsung memeluk tubuh Damian dan mengisak, penantian panjangnya kini membuahkan hasil, dia hamil. Adelia sudah sembuh dari penyakitnya. Kenapa, Del? Tanya Damian khawatir Adelia masih juga menangis. Aku hamil, sayang. Ucap Adele, membuat Damian tertegun, istrinya hamil. Perempuan yang disangka mandul oleh kakak iparnya kini tengah hamil anaknya. Adele membuka genggaman tangannya dan memberikan tes pack garis 2 pada Damian. Lelaki tampan ini terharu karena Adele bisa hamil olehnya. Del, ayo kita periksa, ajak Damian dan diangguki Adele setuju. Selamat, Bu Adele. Usia kehamilan Anda sudah masuk 8 minggu. Dan janinnya kembar, tolong dijaga baik-baik ya. Jelas sang dokter tersenyum manis saat menyampaikan berita bahagia untuk Adele. Air mata Adele lagi-lagi turun tanpa permisi, digenggamnya kuat tangan Damian. Tuhan sangat baik padanya, bukan hanya satu. Tuhan memberikan berkali-kali lipat kebahagiaan untuknya dengan kehadiran 2 janin. Penantian panjangnya berakhir sudah. Dulu Adele berpikir dia tidak akan bisa hamil karena penyakit kistanya, tapi Tuhan langsung memberikan mukjizat untuknya dengan 2 anak sekaligus. Sayang, panggilnya menangis di pelukan Damian. Damian mengusap rambut Adele yang lembut, dia tahu saat ini Adele tengah menangis bahagia. Baiklah dok, terima kasih dan kami permisi dulu. Jawab Adele tersenyum kecil menyelami tangan sang dokter. Setelah menebus obat mereka langsung pulang, Damian menuntun Adele pelan ke arah parkiran mobilnya. Kita langsung pulang? Tanya Damian. Aku ingin belanja buah dan susu ibu hamil dulu, sayang. Kebetulan barang masak di rumah sudah habis, jawab Adele dan langsung diangguki Damian. Adele dan Damian sedang melihat-lihat merek susu ibu hamil, karena ini pengalaman pertama untuk mereka berdua. Jadi sama-sama belum mengerti apa-apa. Mam. Aku mau itu, rengek anak kecil. Sayang, Mama tidak punya uang. Besok ya kita beli, bujuk sang nenek. Tapi aku mau coklat itu. Tangisan bocah itu menyita perhatian Adele dan Damian. Adele segera mendekatinya dan diikuti Damian. Satria, gumam Damian membuat Adele tersentak kaget. Dia tidak tahu nama anak itu, tapi dia ingat betul. Kalau anak itu yang bergelayut manja di pelukan Haikal, saat Adele membuntuti Haikal dulu. Adele mundur 1 langkah, saat Buarsi dan Karin menatap ke arah mereka. Sayang ayo kita pulang, ajak Adele hendak menarik tangan Damian. Del. Adelia, panggil Karin pelan. Membuat Adelia menghentikan langkahnya dan membalikkan tubuhnya kembali. Menatap perempuan yang sudah merenggut suaminya dulu. Maafkan aku, Mbak. Ucap Karin memberanikan diri. Tak ada yang perlu dimaafkan, semua sudah terjadi. Dan saya berterima kasih kepadamu, karena sudah mengambil Mas Haikal dariku. Sehingga aku bisa menikah dengan Damian, lelaki baik dan penyayang dan bonus kaya raya. Jawab Adele menggenggam tangan Damian erat. Adele seolah menunjukkan, kalau tidak terjadi apapun padanya. Benci, pasti rasa itu ada. Tapi untuk dendam, Adele sudah memaafkannya, karena adanya Damian yang menggantikan posisi Haikal. Karin terdiam sesaat. Rumor pernikahan Adele dan Damian ternyata benar, bukan sekedar kecemburuan semata Haikal. Dan satu lagi, gelar mandul yang kalian sematkan padaku dulu. Itu sudah tak berlaku lagi, karena saat ini aku tengah mengandung anak Damian. Buah cinta kami, ya kan, sayang? Lanjut Adele bangga,
menatap Damian dengan senyum manisnya. Karin semakin terdiam. Karena Adelia malah bahagia berpisah dari Haikal, sedangkan dirinya makin merana. Adelia mengeluarkan uang lembaran merah sebanyak 10 lembar, dan mendekat pada Satria. Sayang, beli cemilan apapun yang kamu mau. Ini uangnya, karena tante tahu papa dan mamamu tidak akan bisa memberikan apa yang kamu mau. Ujar Adel memberikan uang pada Satria, lalu pergi. Damian hanya diam saja, dia membiarkan Adel berbuat semaunya. Mungkin selama ini, Adel sudah lama memendam rasa marah pada pelakor itu. Dan hari ini, dia ungkapkan dengan cara yang berbeda. Bukan mencaci, tapi membuat Karin seperti seorang pengemis di matanya. Adel menghela nafas panjang, saat mereka sudah berada di rumah. Damian tak ingin membahas soal Karin dan anaknya, Damian memberikan Adel waktu untuk istirahat. Di awal kehamilan Adel, tidak boleh dipusingkan dengan hal yang tidak penting. Adel memejamkan matanya melepaskan lelah. Nah itu pengaruh kehamilannya, atau memang masih menyimpan rasa kesal pada Karin. Yang Adel tahu, dia ingin menunjukkan pada dunia, kalau dia bahagia bersama Damian saat ini. Mana Pak Damian, Nit? Tanya Haikal pada Anita yang duduk di mejanya. Bapak tidak masuk, Bu Adel sedang tidak enak badan. Jawab Anita, tanpa mengalihkan pandangannya dari laptop di hadapannya. Adel sakit? Tanya Haikal lagi. Ada berkas penting yang harus diperiksa Pak Damian sekarang, dan butuh tanda tangan beliau, ucap Haikal. Tapi beliau bilang, harus cancel semua pertemuan dan jadwalnya hari ini. Tapi ini penting, Nit. Besok berkas ini harus segera dikirim pada perusahaan Angkasa Group. Kalau tidak dikirim besok, bisa-bisa proyek ini dibatalkan, jelas Haikal lagi. Lalu bagaimana? Aku tidak berani menghubungi Pak Damian. Beliau bisa marah, jika waktunya dengan Ibu Adel diganggu, jawab Anita. Di mana alamat rumah mereka, biar aku yang ke sana, ujar Haikal. Sebenarnya hati Haikal sedang gundah, saat mengetahui Adel sakit. Dia ingin tahu kondisi Adel saat ini, Haikal takut penyakit Adel yang dulu kumat lagi. Anita diam sejenak, dia bimbang antara memberitahu atau tidak. Tapi Haikal keponakan Damian, tidak mungkin Haikal akan macam-macam. Karena Anita memang tidak mengetahui permasalahan keluarga mereka, Anita tidak tahu kalau Adel mantan istri Haikal. Ayolah Nit, kalau apartemen Om Damian aku tahu. Rumah barunya aku memang belum sempat aku tanyakan. Lagi pula, aku ini keponakannya, tidak mungkin kan berniat jahat. Ini juga untuk kepentingan perusahaan. Kalau kerjasama ini batal, kita juga yang jadi bahan amukan Om Damian, bujuk Haikal. Akhirnya Anita mengangguk setuju, dan memberikan alamat rumah baru Damian pada Haikal. Adel memeluk Damian dari belakang, diletakkannya tangan di pundak lelaki tampan ini. Membuat Damian tersenyum kecil. Sudah bangun? Tanya Damian sambil mencium tangan Adel. Mau makan apa? Tanya Damian lagi. Makan kamu boleh, goda Adel, sambil menaikkan alisnya membuat Damian terkekeh kecil. Sudah pintar menggoda kamu ya. Ayo makan dulu, kasihan anak kita butuh asupan nutrisi. Setelah ini, baru kamu memberikan nutrisi untukku, jawab Damian mencolek pipi Adel gemas. Adel tersenyum manis menatap suaminya ini. Dipeluknya pinggang Damian dari belakang dan diiringinya untuk keluar kamar. Sungguh keluarga yang harmonis, siapapun yang melihatnya akan iri dengan kemesraan pasangan ini. Bik, mulai besok jangan lupa terus masak sayur untuk Adel. Stok buah jangan sampai habis, dipastikan masakannya harus matang Bik, ujar Damian pada Bik Iem. Alhamdulillah Adel sudah hamil, jadi Bibi tolong lihat apa saja yang dilakukannya di rumah. Jangan sampai Adel kerja berat Bik, lanjut Damian. Alhamdulillah Bu Adel hamil. Iya, Pak. Bibi akan bantu pantau apa saja yang dikerjakan Bu Adel, jawab Bik Iem semangat. Memangnya aku kerja berat apa? Jangan terlalu berlebihan, sayang. Kamu kalau lagi kerja suka telat makan, kalau lagi sibuk suka lupa diri. Jadi aku harus ekstra mengawasimu sekarang, besok aku akan menambah 1 pembantu lagi. Bersambung.